فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang adab dan akhlak, ini bukan pembahasan ringan sebenarnya. Bukan pembahasan ringan. Karena setiap ibadah yang kita lakukan itu selaras dengan adab yang kita keluarkan dalam perilaku dan kehidupan kita sehari-hari. Semakin tinggi dan rajin ibadah yang dilakukan seorang hamba Allah, maka seharusnya selaras dengan adabnya yang semakin luhur, adab dan akhlaknya yang semakin mulia. Kalau kita lihat di masyarakat, fenomena yang terjadi kadang berbalik. Semakin rajin dia ke masjid, ternyata semakin sulit dia buat tersenyum kepada yang lain. Benar nggak? Ya, semakin rajin dia beribadah, ternyata semakin tidak peduli dengan orang sekitarnya, kecanduan dengan ibadah dirinya sendiri, sehingga melupakan tetangganya yang membutuhkan, ya, melupakan kebutuhan warga dalam satu RT, satu RW dan yang ada di sekitarnya, dengan alasan saya sibuk ibadah. Ya, coba kita lihat dan kita ingat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah yang dilakukan dan tanda ibadah itu diterima oleh Allah, maka ibadah itu selaras dengan akhlak yang ia keluarkan. Maka umumnya ibadah-ibadah besar setelah disebutkan di dalam Al-Quran, maka akan disandingkan dengan akhlak. Ya, contoh di surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, di ayat yang ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah dirimu sendiri, ya, mampu mencegah 'anil fahsya, dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Bukankah ini berbicara tentang adab dan akhlak? Jadi kalau ada orang yang rajin sholat, jamaah Masjid Al-Aqwam, luar biasa, 5 waktu dia datang ke masjid, tapi ternyata ucapannya kepada tetangganya, ya, ucapannya terhadap saudaranya, dan yang lebih buruk lagi, ucapannya terhadap orang tuanya, justru menyakitinya, berarti ada yang salah pada sholatnya, ya. Bukan ibadahnya yang bermasalah, tapi cara dia beribadah yang bermasalah, ya. Dan bukan dengan hal itu menjadikan berarti saya harus tinggalkan sholat.
karena sholat tidak membuat saya berubah. Bukan. Ya, justru harusnya yang dikoreksi, jangan-jangan sholat yang ia lakukan tidak memperhatikan rukunnya, tidak memperhatikan wajib sholatnya, tidak memperhatikan adabnya, sehingga sholat tersebut tidak diterima oleh Allah dan tidak mendapatkan manfaat apapun dari pelakunya. Ini sekarang kita di era modern seperti ini, Pak. Itu memang banyak orang yang mengesampingkan pelajaran tentang adab dan akhlak. Ya kan? Berapa banyak sarjana di negeri kita? Ya, pasca sarjana di negeri kita yang sudah PhD, gelar doktor ia raih, profesor bahkan, nggak sedikit kan di negeri kita. Ya, tapi yang terjadi krisis akhlak. Ya, yang terjadi penurunan moral, yang terjadi di masyarakat. Coba, saya kadang miris ngeliat berita-berita akhir-akhir ini kan. Ya, anak membunuh orang tua demi mendapatkan harta warisan. Ya, orang tua membunuh anak dijadikan tumbal supaya dia banyak mendapatkan uang. Ya, melakukan akad dengan seton. Ya, yang terjadi di masyarakat apa? Suami menyiksa istri. Yang terjadi di masyarakat apa? Istri merencanakan pembunuhan terhadap suaminya. Apa ini yang terjadi di negeri kita? Ya kan? Krisis moral. Dan negeri kita ini nggak kekurangan kaum muslimin. Ya, berapa persen sekarang? Masih di angka 80 akhir ya. 89, 88. Seingat saya satu dekade terakhir itu masih 90. Ya. Sekarang yang terjadi 80%-an. Tapi meskipun terjadi penurunan, seluruh dunia mengakui jumlah kaum muslimin terbesar itu di negeri kita. Kita memberi saham dari sekian miliar kaum muslimin di seluruh belahan dunia. Yang paling banyak itu letaknya di sini nih, di bumi Nusantara, di Indonesia. Yang katanya Islam itu rahmatan lil alamin. Yang katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tapi ternyata umatnya kelakuannya kayak bagaimana? Yang terjadi seperti apa? Yang korupsi orang Islam bukan? Orang Islam. Yang membunuh orang Islam bukan? Orang Islam juga. Ya kan? Yang mencuri, mencopet Muslim bukan? Muslim juga. Yang suka menyakiti, yang suka membicarakan orang lain, menggosip, menggibah Muslim juga. Yang bahkan benci terhadap syariatnya sendiri. Ya, mengatakan kerudung itu bukan produk Islam, itu produk Arab. Ya, yang mengatakan Quran itu kitab suci kuno, sudah enggak relevan lagi sekarang dipelajari. Yang mengatakan ini itu, siapa ternyata setelah dicek KTP-nya? Muslim juga, beragama Islam. Ini kan ada yang aneh. Mengaku Islam tapi membenci syariat Islam. Ya, mengaku Islam tapi akhlaknya tidak Islami. Ya. Nah, ini ada permasalahan. Masalah inilah yang perlu kita kaji. Padahal orang kalau sudah menjadi penuntut ilmu atau bahkan menjadi pengajar, menjadi alim ulama, seharusnya yang dituntut dari dirinya terlebih dahulu adalah adabnya terhadap masyarakat sekitar. Dan seseorang tidak dikatakan sebagai alim ulama sampai dia telah mempelajari adab terlebih dahulu dan dia mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Allah ajarkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Di surat Toha, tadi saya baca ketika sholat subuh. Ya. Di ayat yang ke-9 Allah berfirman, "Wa hal ataka haditsu Musa?" Wahai Muhammad, apakah telah sampai kepadamu berita tentang Nabimu Musa?
إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. Ketika Musa berjalan bersama dengan istri dan anaknya di malam hari yang gelap dari kota Madian menuju ke Mesir. Nabi Musa itu awalnya di Mesir, ya, lahir di rezimnya siapa? Firaun, ya. Seburuk-buruk rezim Indonesia, rezim siapapun, saya rasa belum ada yang sekejam Firaun ini, ya kan? Bayi yang baru lahir, yang laki-laki disembelih, ya, yang perempuan dibiarkan. Tapi karena stok budaknya semakin menipis, ya, stok budak. Karena Firaun itu punya budak. Budaknya itu orang Bani Israel, ya, orang asing. Kalau kita di negeri kita yang jadi budak yang mana? Kebalikannya. Ya, Firaun dulu yang jadi budak orang asing. Orang pribuminya merasakan nikmat dan kemewahan, yaitu orang Kibti, orang Mesir. Ya, Bani Israel dijajah, dijadikan budak. Budak itu laki-laki. Ya, banyak yang meninggal laki-laki dikarenakan sudah tua dan juga nggak ada stoknya lagi, nggak ada regenerasi karena bayi laki-laki dibunuh. Akhirnya kebijakan itu berubah. Ya, dijadikan apa? Pembunuhannya itu selang-seling. Tahun ini dibunuh semua bayi laki-laki, tahun depan tidak. Ya, Nabi Harun, kakaknya Nabi Musa, lahir di waktu kebijakannya berubah, yaitu tidak dibunuh bayi laki-laki, maka beliau enak lahirnya, nggak ada masalah. Masalahnya Nabi Musa lahirnya di waktu kebijakan di tahun tersebut bayi laki-laki disembelih, maka harus dihanyutkan. Ya, tapi ternyata kuasa Allah, Pak. Ya, diasuh oleh siapa? Ya, kalau sudah istri Firaun berarti Firaun juga ikut ngasuh, Pak. Ya kan? Diasuh oleh musuhnya sendiri. Ya, kemudian nanti digulingkan Firaun juga oleh anak angkatnya sendiri yang selama ini dia asuh. Ini kan rahasia dari Allah. Gak ada yang kepikiran saat itu, skenario dari Allah. Setelah Nabi Musa itu pergi ke Madian, kabur karena sudah menjadi DPO, daftar pencarian orang, ya, karena dia telah berbuat kriminal dalam pandangan Firaun dan bala tentaranya, yaitu dia membunuh seorang pribumi. Kalau di negeri kita pribumi yang dibunuh atau orang asing? Yang ditindas yang mana? Makanya saya mau bilang, rezim mana yang lebih buruk, Firaun atau rezim yang ada di Indonesia? Firaun, jelas Firaun. Saya belum temukan ada yang lebih buruk dari dia. Ya, maka ketika Nabi Musa dijelaskan dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28, di ayat yang ke-15, Nabi Musa datang masuk ke sebuah kota di Mesir, namanya kota Memphis saat ini. Itu ada dua orang berseteru, yang satu pribumi asli Mesir, yang satu lagi orang asing, orang Bani Israel. Nabi Musa dia keturunan Bani Israel, karena Israel itu nama asli Nabi Yakub. Bani Israel berarti keturunannya Nabi Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf, keturunan Yusuf di antaranya Nabi Musa. Ya, maka Nabi Musa membela yang satu klan dengannya, satu kelompok. Ya, Nabi Musa niatannya hanya ingin mengalahkannya saja, tapi ternyata sekali pukul langsung mati. Fawakazahumu Musa faqada alaih, dijelaskan dalam Al-Qur'an, maka Musa memukulnya cuma satu kali pukul, faqada alaih, maka orang itu langsung mati seketika. Saking kuatnya Nabi Musa. Ya, maka dia kabur ke Madian karena sudah menjadi DPO. Ya, Firaun menetapkan ini si Musa harus ditangkap, hidup atau mati. Nabi Musa pergi ke Madian, bertemu dengan Nabi Syuaib, ya, atau bertemu dengan
orang solih sesuai dengan perbedaan ulama tentang siapa yang diceritakan di dalam surat Al-Qasas tersebut. Intinya dia punya 2 putri, salah satunya dinikahi oleh Nabi Musa. Setelah punya anak, berangkat lagi ke Mesir untuk melanjutkan dakwahnya. Ini misi yang paling besarnya memang untuk menggulingkan Fir'aun. Nah, ketika berada di Bukit Sinai, Nabi Musa itu kebingungan arah. Di kegelapan malam, tiba-tiba melihat ada api. Maka tadi dalam kisahnya, wahal ataka haditsu Musa idh ra'a naron, ketika Musa melihat ada api. Ya, ada api berarti kan ada orang yang membuat, benar enggak? Kan lagi gelap-gelap, tiba-tiba ada cahaya. Nah, ini berarti ada orang di sana. Faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara. Musa berkata kepada keluarganya, kalian tunggu sini dulu ya, aku melihat ada api di sana. La'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Kalau aku datangi, ya, minimal aku bisa mendapatkan informasi dari orang yang ada di sana. Ya, kemana saya harus mengarah? 1, syukur-syukur ditambahkan mereka memberikan api untukku, yaitu memberikan obor, ya kan? Tambah lagi kan keuntungannya. Maka nggak ada kerugiannya. Nabi Musa datang ke sana. Falamma ataha nudiya ya Musa. Sampai di sana tidak ada orang. Tiba-tiba Nabi Musa dipanggil. Ya Musa. Siapa yang memanggil? Allah. Ya, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Rabbmu yang menciptakanmu, yang memberimu rizki, yang mengatur segala kehidupanmu, dan yang memberikan solusi dari setiap permasalahanmu. Itu makna Rabb, terkumpul dalam satu kata Rabb. Maka nama Allah di dalam Al-Quran kadang disebut Rabb, kadang disebut Allah, kadang disebut dengan Asmaul Husna yang lain. Masing-masing ada penekanan makna. Ya, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Maka karena aku adalah Rabbmu, lepaskanlah sandalmu. Kenapa? Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kamu saat ini sedang berada di lembah tua, dan lembah tua itu adalah lembah yang suci. Jadi di sini Allah mengajarkan adab. Sebelum Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah berupa wahyu, dan wahyu itu adalah inti dari ilmu. Ternyata sebelum menuntut ilmu itu harus ada adab. Lepas sendal, ini kan perkara remeh, Pak. Benar nggak? Berapa banyak pelajar sekarang diperintahkan oleh guru, sekedar apa? Suruh nyatet. Sekedar apa? Suruh pakai seragam ini. Sekedar apa? Kita meremehkan, benar nggak? Apa sih? Yang penting kan perhatian dengan ucapan guru. Yang penting kan ini, yang penting kan ini. Gitu kan pikiran kita. Kita merasa itu hal remeh. Tapi justru dengan melakukan yang remeh itulah yang menghadirkan keberkahan. Sebagaimana dulu Allah perintahkan Nabi Musa perkara yang remeh, sekedar melepaskan sendal. Karena saat itu beliau sedang berada di lembah yang suci. Ini kita kadang masjid udah ditulis batas suci, masih aja kotor kan tempatnya, ya enggak? Masjid di Indonesia udah dikasih batas suci, padahal kalau di negeri lain nggak usah dituliskan batas suci. Itu orang sudah ngerti. Ini tandanya memang di negeri kita orang jarang memperhatikan adab. Nah, sekarang ketika sedang ada bermasyarakat, namanya manusia itu, Pak, adalah makhluk sosial, senang terhadap sesamanya. Dan kalau hidup sendirian itu tidak tenang, tidak enak, dan tidak mampu dan tidak akan bisa manusia. Bahkan Nabi Adam saja harus ada temannya kan ketika di surga. Saya mau tanya, Pak, surga itu ada apa aja? Segala macam kan ada di surga kan? Benar nggak? Makanan ada, buah-buahan yang diinginkan ada, minuman apapun ada. Tapi ternyata tetap saja namanya manusia itu makhluk sosial.
Allah ciptakan Nabi Adam dengan tabiatnya itu harus ada orang lain, maka diciptakanlah Hawa. Diciptakanlah Hawa dari tulang rusuk beliau. Ya, ketika terbangun sudah ada Hawa, ya, maka di situ Nabi Adam menjadi bahagia. Memang seperti itu makhluk yang bernama manusia, itulah makhluk yang sosial. Nah, masalahnya ketika sudah kita tahu butuh orang lain, maka di situ kita harus menghargai hak orang lain, dan kita menjadi berkewajiban untuk menjaga hak-hak tersebut terpenuhi. Sehingga ketika sedang bermasyarakat, ada kalanya kita mungkin disakiti, benar gak? Tapi apakah sikap kita, adab kita harus membalas? Kan itu pertanyaannya. Ketika kita sedang bermasyarakat, ada kalanya kita diberikan kenikmatan oleh mereka, dikasih sesuatu, ya, maka apa yang harus kita lakukan? Ini kan namanya adab, ya. Dan Al-Quran membicarakan itu semua. Dari 6 ribuan lebih ayat, ya, dari 114 surat, dari 30 juz, ternyata setiap kisah di dalam Al-Quran yang jumlahnya sepertiga Al-Quran, sepertiga kisah, sepertiga tentang hukum, dan sepertiga tentang akidah. Itu pembagian Al-Quran secara umum. Ternyata dari sepertiga yang tentang kisah itu, pasti Allah sebutkan banyak sekali adab. Contoh yang paling kecil, Al-Quran menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat ke-86, surat yang keempat. Bunyi firman-Nya, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kamu diberikan ucapan yang baik, salam yang baik, kadang kita dikasih doa, Pak, ya Allah semoga berkah buat keluarga kamu ya. Ya Allah, itu anak luar biasa, itu cerdasnya, semoga nanti menjadi anak besar ya, semoga menjadi orang besar nanti, menjadi ilmuwan dan seterusnya. Itu namanya tahiyyah, ucapan selamat. Kata Allah dalam firman-Nya mengajarkan adab kepada kita semua. Wa idza huyyitum bi tahiyyah, kalau kamu diberikan ucapan selamat seperti itu, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah dengan ucapan selamat yang lebih baik. Aurudduha, kalau enggak mampu yang lebih baik, paling tidak yang semisal. Dan Al-Quran tidak menyuruh dan menganjurkan untuk membiarkan begitu saja. Itu baru dari ucapan selamat. Makanya salam kita pun itu salam yang sangat luar biasa, dan gak diizinkan oleh Allah untuk diberikan kepada non-muslim, ya. Maka Nabi SAW sampaikan, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam, jangan kalian mengucapkan salam terlebih dahulu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ini toleransi beragama. Bukan begitu yang dimaksud. Karena keselamatan, rahmat, dan keberkahan yang dari Allah itu tidak berhak mereka semua. Mereka sudah mendapatkan itu di dunia. Jatah di akhiratnya sudah tidak ada, maka tidak berhak. Maka Nabi katakan jangan kalian mulai, ya. Di kita ini dikampanyekan toleransi beragama, katanya itu akhlak, adab. Berbicara adab dan akhlak, itu adalah adab dan akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ya. Maka kalau kita memulai itu tidak boleh. Dan kalau mereka duluan yang mengatakan assalamualaikum, sekarang kan non muslim udah pandai banget, Pak, benar gak? Non muslim Al-Fatihah aja hafal, ya. Saya saja menemukan ada non-muslim hafal juz 30. Ya, juz 30. Bapak-bapak udah lengkap, Pak, juz 30, Pak? Ya. Tapi yang saya jumpai dulunya muslim, tapi dia murtad, masih ada yang dia hafal.
Ya, juz 30 dia hafal, Pak. Maka mengucapkan salam ya mudah sekali bagi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita cukup jawab wa alaika. Wa alaika, dan bagimu juga, udah begitu saja. Ya. Kenapa? Dulu Nabi SAW ketika sedang berjalan dengan Sayyidah Aisyah lewat ke hadapan orang-orang Yahudi, maka mereka mengucapkan assalamu alaika. Nah, ini kalau dengarnya nggak begitu kencang telinganya itu, ya, maka dikira itu mengucapkan salam. Padahal yang diucapkan assalamu alaika. Assamu, sam itu artinya racun. Orang Arab terbiasa mengucapkan assamu itu untuk kalimat umpatan, celaan, hinaan, dan doa kebinasaan. Maka maksud kata-kata tersebut adalah apa? Moga mati kamu Muhammad. Begitu. Nabi SAW menjawab apa? Wa alaika. Selesai kan? Sayyidah Aisyah itu sampai mencak-mencak itu pada Nabi. Ya Rasul, kamu nggak dengar tadi dia ngomong ini itu. Ya. Kata Aisyah, itu saya harus gimana dong? Ya kan? Cukup mengucapkan wa alaika. Sayyidah Aisyah ketika itu membalas, ya, semoga kematian juga bagi kalian dan laknat Allah kepada kalian. Balasan Aisyah begitu. Yang enggak terima suaminya dihina dan dicela. Ya, kata Nabi, kalau dia mulai duluan cukup katakan wa alaika. Kenapa? Ini cari aman. Kalau yang dia ucapkan adalah kedengkian, maka itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Ya. Ini Islam mengajarkan seperti itu. Bahkan kalau kita disakiti oleh orang lain, walaupun kita mampu untuk membalas, yang lebih baik tetap memaafkan dan justru memberikan balasan yang lebih baik. Ya, saya ingin terangkan nih, tentang seseorang yang dia memiliki kuasa, tapi dia, ya, memaafkan orang lain yang berada di bawah kekuasaannya. Sayyidina Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu, putra dari Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika beliau sedang berwudu, beliau itu punya budak. Budak itu bukan pembantu, ya. Budak itu seperti barang. Ya, pembantu itu digaji enggak? Digaji, dibayar. Pembantu bahkan punya medsos sekarang. Instagram, punya YouTube. Ya, hak asasi pembantu lah itu. Diperjuangkan bener. Ya, minta gaji pembantu, minta naik gaji bahkan, minta liburan, bener enggak? Ini pembantu karena dia manusia. Harus disetarakan, punya hak dan punya kewajiban. Yang kita bicarakan ini budak. Mereka seperti barang. Barang itu apa sih, Pak? Bebas pemiliknya mau ngapain. Mau dijual, mau diberikan sebagai hibah, atau mau dibuang. Itu namanya barang. Dan kalau pemiliknya nggak suka, maka barang tersebut bisa diapakan? Bisa disiksa. Ya, maka budak boleh disiksa oleh tuannya. Sayyidina Al-Husain itu punya budak. Tapi ternyata sikap dia terhadap budaknya dan akhlak dia terhadap budak. Jadi akhlak itu nggak selalu dari yang rendah kepada yang lebih tinggi. Kita sering mengatakan, kamu anak kecil, mana adabmu terhadap orang tua? Sebelum orang tua minta dihormati, mana adab orang tua terhadap anak? Ada adabnya juga. Ya. Dulu ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, datang orang tua menghadap kepada beliau, mengatakan, ini anakku anak yang durhaka, ini itu, mohon agar engkau berikan peringatan kepada dia, wahai Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar panggil anak tersebut. Ketika anak itu sudah dipanggil, ya, Umar bertanya kepadanya, minta klarifikasi, minta tabayyun. Anaknya bilang, ya Rasul, bagaimana saya mau sopan sama bapak saya? Saya nggak pernah diajarin Quran, saya nggak pernah diajarin adab, saya nggak dikasih pendidikan. Maka kata Sayyidina Umar apa? Kamu sudah durhaka kepada anakmu terlebih dahulu sebelum dia durhaka kepadamu. Ini ada adab antara orang yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Sayyidina Al-Husain sebagai tuan dari budak yang dia punya,
Maka ketika dia sedang berwudu, budak ini terbiasa mengambilkan air wudu melalui kendi. Ya, budak itu tidak sengaja menjatuhkan kendi dan terkena giginya Al-Husain. Saat itu dia sedang berkumur-kumur. Ya, giginya pecah tuh. Ya, ini kalau misalkan terjadi sama kita, Pak, pembantu melakukan kesalahan, kira-kira apa yang kita lakukan? Memberi peringatan, marah-marah, turunkan gaji, atau apa? Dan ini yang jadi masalah, kesalahannya menimpa dirinya langsung. Giginya retak, pecah karena kendi tersebut. Apa yang terjadi? Budak tersebut menukilkan firman Allah Ta'ala. Ini memang budak dulu cerdas, hafal Quran. Ya, dia nukilkan surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 134. Ya, ketika Allah berbicara di ayat 133 sebelumnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Dia nukilkan ayat tersebut di ayat 134, yaitu orang-orang yang berinfak dan seterusnya sampai dengan wal kadhiminal ghaidh. Wal kadhiminal ghaidh itu apa? Wal kadhiminal ghaidh itu yang suka menahan amarah. Maka Sayyidina Al-Husain langsung berkata kepada pembantunya atau budaknya, aku menahan amarah. Karena diingatkan dengan Al-Qur'an. Wal kaziminal ghaiz, tapi itu masih sepertinya dia menahan gitu, pengen meledakkan amarahnya, tapi ditahan oleh Sayyidina Husain. Sampai di wal afina 'anin nas, dan yang suka memaafkan orang lain. Maka Al-Husain berkata, aku telah maafkan kamu. Ya, wal afina 'anin nas. Kemudian Allah tutup di ayat 134, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Kata Sayyidina Al-Husain ketika sampai di ayat tersebut, oke, aku maafkan kamu dan aku bebaskan kamu dari perbudakan. Lihat tuh. Ya. Ini orang yang punya kuasa untuk melampiaskan amarah, tapi dia tahan. Ya. Kenapa? Dia tahu adab sesama makhluk. Ketika dia mampu untuk marah dan tuntaskan, ya, maka sesungguhnya dia mengerti, dia kelak nanti di hadapan Allah juga akan sama seperti itu. Ketika dia tahan karena dia ingat Allah Maha Pengampun, maka dia berharap semoga nanti di akhirat Allah pun juga yang Maha mampu untuk menyiksa dia, Allah maafkan. Nah, ini yang jarang kita fahami. Jadi yang berikutnya, ini cerita lagi nih. Ini cerita tentang akhlak dan adab generasi terdahulu. Ketika kita sudah memahami demikian, maka tidaklah sikap kita terhadap orang lain dan masyarakat yang ada di sekitar kita, melainkan sikap yang timbul dari rasa cinta kepada mereka. Ya, bayangkan Nabi ketika awal datang ke Madinah, yang pertama kali beliau sabdakan itu akhlak. Ayyuhan nas, wahai segenap manusia, ingat ini kepada penduduk Madinah saat itu. Afshus salam, tebarkan salam. Ya, wa at'imut ta'am, berikan makan kepada sesama. Ya, wasilul arham, sambung silaturahim. Ya, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika kebanyakan orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian tadkhulunal jannata bisalam, akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Rasul sebutkan 4 amal, tapi ternyata 3-nya berkaitan dengan masyarakat. Yang 1 saja yang hanya berkaitan dengan diri pribadi, yaitu salat malam itu kan kebaikannya untuk diri sendiri, benar nggak? Tapi memberi makan itu kita sedang membuka hati dengan orang lain. Berapa banyak orang yang sedang bermusuhan,
hanya sekedar diberi makan saja. Bukan makanan yang mewah, bukan. Makanan yang ia masak. Sehingga ketika ia diberikan, dia merasa, oh ternyata dia masih ingat sama saya. Akhirnya luluh hatinya, benar gak? Ya, berapa banyak orang yang berseteru, bersengketa dan lain sebagainya, itu hanya karena nongkrong bareng, ngobrol, ya, minum kopi bareng, jajan bareng, itu sudah luluh seketika, amarahnya sudah lembur dan hilang. Ya, ini perkara remeh, tapi harus diperhatikan. Mengucapkan salam itu bagian daripada akhlak. Memberi makan itu juga bagian daripada akhlak. Tidak selalu berbicara orang kaya memberi makan orang miskin. Sesama orang kaya itu juga dianjurkan memberi makan. Bahkan Nabi memotivasi siapapun. Beliau berkata kepada para wanita, wahai para ibu-ibu, kata beliau, jangan kalian remehkan kebaikan sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Walaupun apa? Walau firsina syatin. Walaupun kamu hanya memberikan kikil kambing saja. Kikil kambing itu kalau di Arab itu makanan yang sangat rendah. Kikil sapi aja rendah, Pak. Karena memang orang Arab itu cinta daging, seneng banget itu. Ya, organ-organ yang lain itu enggak dimakan oleh mereka, biasanya begitu. Lawang kambing, satu kambing aja itu habis buat bertiga doang, bisa mereka habiskan. Yang pernah ke Arab Saudi saya rasa tahu itu. Ya, makannya orang Arab seperti apa. Nah, bagi orang Arab itu kuah atau kikil kambing ya, yang tipis itu kan. Kalau kikil sapi kan masih tebal itu. Nah, itu tunjang ya kalau kata orangnya. Nah, itu kan dengan dikasih kuah, ini kan makanan yang apa sih? Kata Nabi SAW, kalaupun kau masak kayak gitu, kasih saja kepada tetanggamu. Artinya yang diinginkan supaya yang mendapatkan merasa dirinya masih diperhatikan oleh orang yang memberi. Wasilul arham, dan senantiasa untuk sambung silaturahim. Kita tuh sering fokus kepada perbedaannya, benar nggak? Perbedaan itu fitrah bukan, Pak? Ya kan? Lalu dari laki-laki ada perempuan, ini saja sudah beda. Tapi kan Allah satukan dengan tali pernikahan. Kesimpulannya apa? Perbedaan itu fitrah, persatuan itu harus diusahakan. Ya, kita ini cuma ingatnya beda aja. Saya beda sama dia. Ormas saya beda sama dia. Kelompok saya beda sama dia. Ya kan? Kumpulan saya kajiannya yang ini, kajian dia yang ono. Maka ya, kamu dan saya N gitu. Udah nggak bisa lagi gitu disatukan. Seharusnya kita fokus kepada persatuan, dan itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah fokusnya persatuan, segala bentuk apapun yang dilakukan oleh sesama Muslim, walaupun itu kesalahan sebenarnya, dia tidak ingat orangnya yang salah, tapi yang dia ingat kesalahannya. Kadang kita itu ngelihat ada kesalahan pada orang, yang kita benci orangnya. Seharusnya kita ingat, kita benci dia karena kesalahan yang ia lakukan. Sehingga ketika sudah tidak dia lakukan kesalahan tersebut, berubahlah kita kembali cinta kepada dia. Kalau sudah cinta terus seperti ini, maka apapun adab dan akhlak yang ia berikan kepada orang lain itu akan selalu baik. Ya. Kenal dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi di antara konglomerat dari kalangan sahabat itu Utsman. Ya. Beliau itu di zaman Abu Bakar ketika menjadi khalifah. Ya. Namanya pedagang, namanya saudagar. Itu kan selalu berpikir bisnis, ya kan? Ketika di zaman Abu Bakar pernah terjadi zaman paceklik di Madinah. Ya. Maka Sayyidina Utsman berpikir, apa yang bisa lakukan untuk kebaikan masyarakat kaum muslimin seluruhnya? Maka dia membeli bahan pokok dari Syam, berupa gandum, berupa kismis, makanan yang biasa dimakan oleh penduduk Madinah saat itu. Ya, dan belinya bukan di Mekah, bukan di Madinah, karena saat itu sedang paceklik satu. Yang kedua, belinya di Syam karena di sana itu adalah
kualitas yang terbaik. Orang kalau bersedekah, kalau ingat dia itu adalah muslim juga, dia ingin ngasih yang terbaik. Tapi kalau cuma ingatnya dia miskin, dia butuh makan, ya kasih apa aja lah, yang penting dia kenyang. Beda kan? Nah, ini akhlak. Maka Sayyidina Utsman ya membeli gandum dan kismis yang begitu banyak, dibawa oleh 1000 ekor unta. Ya. Berapa ton tuh? Ketika sampai di gerbang Madinah, itu para pedagang lain yang juga otaknya bisnis, ya karena saat ini sedang dibutuhkan. Namanya barang, kalau permintaan sedang naik gimana Pak? Harga naik, ya kan? Ini kan pikiran para pedagang. Maka saat itu para pedagang langsung datang kepada Sayyidina Utsman, ya, wahai Utsman, ini gandum nih bagus nih, ya kira-kira kamu jual berapa? Mau jual berapa gitu kan? Bagaimana kalau setiap 1 dirham yang kamu keluarkan untuk ini kami bayar dengan 2 dirham? Berarti dikasih harga 2 kali lipat. Ibarat kalau kamu ini beli 10 miliar, saya bayar 20 miliar. Kata Utsman, ada yang mau lebih ya? Oh yang lain, 3 miliar, 3 kali lipat gimana? 1 dirham yang kamu keluarkan, 3 dirham saya bayar. Kecil banget. Ada yang lain enggak? 4 dirham, dinaikkan terus Pak. Dia katakan, kata Sayyidina Utsman, ada yang mampu membayar lebih. Terus sampai dengan ada yang menawarkan 9 kali lipat akan kami bayar untuk ini. Ya, karena nanti mereka monopoli, mereka jual kepada penduduk lebih mahal lagi kan? Itu kan pikiran otak bisnis. Kata Sayyidina Utsman, ada yang mampu bayar 10 kali lipat. Ada enggak kalian yang mampu? Geleng-geleng mereka, enggak ada yang mampu. Kata Sayyidina Utsman apa? Ketahuilah Allah yang mampu membayar 10 kali lipat dari yang aku beli ini. Ketahuilah ini seluruhnya akan aku bagikan kepada penduduk Madinah secara gratis. Dan Allah berfirman di surat Al-An'am ayat yang ke-160, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha." Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Kata Sayyidina Utsman, Allah yang mampu bayar 10 kali lipat, kalian tidak mampu, ya sudah, saya berdagangnya sama Allah. Ini disebabkan kecintaan yang begitu besar dari Sayyidina Utsman kepada seluruh penduduk Madinah. Ya, Allahu a'lam bishawab.